Jadi fitrah anak itu suci, bahwa itu memang betul. Tapi yang seringkali digeneralisir adalah fitrah yang suci, yang seperti kertas kosong itu, yang sebenarnya terbatas pada jiwa anak, kemudian digeneralisasikan untuk keseluruhan konsep diri anak. Jadi kemudian menganggap bahwa karena anak adalah kertas kosong, maka bukan hanya jiwanya, tapi juga pengetahuannya, kemampuannya juga kosong, sehingga tidak patut mendapat kepercayaan, sehingga harus mengikuti apa semua kata orang tua dan seperti itu. Jadi ada proses generalisasi di situ. Bahwa saya sepakat bahwa jiwa anak itu kosong, bahwa perilaku nanti yang akan mengisi, jadi perilaku anak itu yang akan mengisi jiwa yang kosong itu. Sementara kalau yang konsepsi saya, anak bukan kertas kosong itu sebenarnya lebih membantah pada bahwa anak pada dasarnya lahir itu secara fisik maupun psikologis sudah dibekali dengan kemampuan tertentu. Jadi sejak lahir anak sudah punya kemampuan untuk hidup. Karena kalau tidak punya kemampuan untuk hidup, jangankan bertahan hidup, jangankan untuk berkembang, bertahan hidup pun sudah hampir mustahil. Jadi memang sejak kecil anak memang sudah punya kemampuan untuk hidup, punya dorongan dari dalam dirinya untuk bertahan hidup. Yang kedua, anak lahir itu sudah dibekali dengan kecerdasan, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan. Sehingga dengan dua kemampuan ini yang menguatkan tesis saya bahwa anak itu bukan kertas kosong, karena sudah punya dorongan hidup dan punya kemampuan belajar atau kecerdasan tadi. Dengan dua bekal ini, maka seharusnya orang tua memperlakukan anak itu tidak semena-mena seperti kertas kosong, tapi harus menghargai, harus respect terhadap anak. Ya, respect terhadap anak sebagaimana respect terhadap manusia-manusia yang lain. Ya, kalau respect berarti orang tua perlu mengajak anak untuk berpikir, merasakan, ya, membayangkan apa sih konsekuensi-konsekuensi dari perilaku, konsekuensi-konsekuensi dari keputusan, sehingga keputusan-keputusan orang tua itu juga tidak sepenuhnya keputusan orang tua, tapi bagaimana itu kemudian dikomunikasikan pada anak, bagaimana anak ikut berpikir atas keputusan-keputusan tersebut. Ya, jadi karena anak adalah pembelajar, anak sudah mempunyai dua kemampuan tadi, kemampuan untuk hidup dan kemampuan untuk belajar, kecerdasan. Maka anak sebenarnya sejak usia kecil itu seharusnya sudah diajak berpikir oleh anak untuk mengambil keputusan, untuk melakukan suatu tindakan, untuk membangun kebiasaan dan segala macam. Termasuk dalam hal berkenalan dengan Tuhannya. Nah, jadi untuk mengenal Tuhannya, untuk menyembah Tuhannya, itu pun orang tua sudah bisa mengajak anak berpikir sejak kecil. Ya. Berpikir itu bukan dalam artian menakut-nakuti dengan neraka atau mengiming-imingi dengan surga ataupun dengan reward dan punishment yang lain. Ya. Jadi harus ditumbuhkan kecintaan anak itu pada Sang Pencipta. Pada usia 10 tahun, ya. Jadi kalau itu proses itu dilakukan, insya Allah anak akan mengenal Tuhannya, akan mencintai Tuhannya, mencintai Penciptanya. Pada usia 7, 8, 9 tahun itu anak sudah bisa menjalankan memang apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dia sebagai hambanya. Nah, kalau proses pendidikan yang semacam ini gagal, ya makanya ketika anak umur 10 tahun itu dipukul, sebenarnya bukan hanya menandakan anak gagal, tapi juga menandakan bahwa orang tua gagal sebagai pendidik, sehingga harus menggunakan kekerasan pada anak. Ya, oleh karena itu hadis itu bukan hanya jangan dijadikan pembenaran buat orang tua untuk memukul anaknya, tapi juga sebuah peringatan buat orang tua untuk hati-hati, ya, untuk mawas diri, bahwa harus segera menumbuhkan kecintaan anak pada penciptanya jauh-jauh hari sebelum hari itu tiba. Jadi ada banyak orang tua yang mengeluh ke saya, anak saya itu kok kalau disuruh seperti dilarang kok seperti disuruh, ya, atau seringkali disebut sebagai bandel.
Kalau anak adalah kertas kosong, maka apapun yang dikatakan oleh orang tua pasti akan diikuti. Diperintah ya jalan, dilarang ya akan menghindari. Tapi sekali lagi itulah bukti bahwa anak itu bukan kertas kosong. Sehingga tidak semua perintah, tidak semua larangan akan langsung tiba-tiba akan dilaksanakan oleh sang anak. Anak akan berpikir, anak akan merasakan, mulai dari ini nyaman nggak buat saya, ini merugikan nggak buat saya, ini asik nggak buat saya, ini membuat saya bangga atau tidak, dan segala macam. Nah, hal-hal semacam ini kalau disadari oleh pendidik sebenarnya, anak itu bisa diajak berpikir, anak bisa diajak membangun kesepakatan, anak bisa diajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bermakna. Tapi sayangnya seringkali karena anak diperlakukan sebagai kertas kosong, kemudian banyak pendidik yang kemudian memberi label pada anak bahwa anak ini bandel, anak ini nakal. Sehingga label bandel dan nakal itu sebenarnya bagi saya itu lebih seperti konsekuensi dari relasi kekuasaan yang tidak imbang antara orang dewasa atau antara pendidik dengan anak-anak. Ya. Jadi kita dengan mudahnya bisa memberi label pada anak, tapi pertanyaannya, sadar nggak bahwa Anda juga sebenarnya sedang dilabel oleh anak-anak? Ya. Jadi memang ada relasi kekuasaan yang timpang, cuman bedanya sama-sama melabel, cuman karena orang dewasa punya kekuasaan yang lebih, sehingga konsekuensi label dari anak yang bandel itu lebih besar dampaknya dibandingkan kalau anak yang melabel pendidik. Oh, ini pendidik yang asik, oh ini pendidik yang lucu. Ini ada kok label seperti itu dari anak-anak, tapi karena anak-anak tidak punya power, label itu tidak terlalu bermakna. Beda dengan label dari orang dewasa. Sekali itu melabel anak, label itu justru malah akan menguatkan anak untuk menunjukkan bahwa ya, saya bandel. Terus mau apa lu? Mau apa kamu? Ya, saya nakal. Terus ngapain? Terus kenapa emang? Jadi hati-hati dengan label-label itu. Proses label itu justru menunjukkan bahwa kita tidak berdaya untuk mendidik anak-anak kita. Waduh, apa tuh tanya? Ganti.